untuk nindakaken dhateng perintahipun Allah nggih butuh sangu. Nah, menika ingkang badhe kita aturaken, nggih. Karena kita nanti sebentar lagi insyaallah akan memenuhi panggilan Allah berupa nindakaken siam, nindakaken ibadah-ibadah wonten sasi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin kita ngucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun maringi nikmat lan karunia ingkang kathah sangat. Kelebet ugi wonten santen menika kita dipun paringi kesempatan saged rawuh wonten Masjid Al Hidayah menika. Kesempatan menika kita ginakaken nindakaken amal soleh. Paling boten wonten gangsal amal soleh ingkang kita tindakaken wonten sonten menika. Sepindah inggih menika amal soleh ingkang arupi itikaf. Kita itikaf wonten masjid. Menika setunggalipun amal soleh. Nomor kali kita zikir dumateng Allah. Yang kalau wau sampun sami-sami kita laksanakan kurang lebih setengah jam. Lajeng nomor 3 kita nderek pengaosan menika. Pengaosan kirang langkung mangke sekawan dosa menit. Nomor 3 amal saleh ingkang arupi siam. Siam wonten wulan Sya'ban. Nomor sekawanipun mangke kita buka bersama. Khususipun ingkang maringi buka bersama menika ganjaranipun ageng sanget. Lan ugi Bapak Ibu ingkang menikmati buka bersama ugi pikantuk ganjaran. Nomor 5 mangke kita lajengaken salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya amal ingkang kita tindakaken menika minangka amal saleh ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kita pikantuk piwales ingkang sak kathah-kathahipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah. Pengaosan kita wonten malam menika menawi saking kesempatan utawi wekdal menika minangka pengaosan gantosipun malam Selasa mangke. Lan materinipun secara khusus ingkang badhe kita aturaken bekal menghadapi Ramadan. Sangu kita menghadapi Ramadan. Senajan menika tasih ra didangu bulan Ramadan tasih wonten pinten dinten malih nggih? 18 dinten mbok bilih nggih. Menika tanggal 12 Muharram ugi nggih leres nggih. 10 Muharram napa nggih? Yang jelas itu 10 Februari. Leres nggih. Ramadan mangke 1 Ramadan setunggal 1 Maret nggih. Berarti kurang 18 hari lagi. Judul ingkang kula aturaken
Jangan sia-siakan Ramadanmu. Bekali diri dengan 5 hal. Menika judulipun. Pun mboten sah. Mungkin mboten jelas nih. Jangan sia-siakan Ramadanmu, Ramadan kita. Karena itu maka bekali diri dengan 5 hal. Dados mangke ingkang badhe kula aturaken terkait kalian membekali diri menghadapi Ramadan menika. Tujuanipun supaya Ramadan ini tidak kita sia-siakan. Dan menika betahaken bekal ingkang cukup. Kula kelompokaken wonten gangsal. Ada 5 bekal menika. Mila menika pertemuanipun boten cekap namung sepindah. Tidak cukup hanya sekali pertemuan. Kita butuh 2-3 kali pertemuan. Pokokipun pengaosan khususipun ingkang kula asuh saderengipun Ramadan menika materinipun namung masalah ingkang berkaitan kalian bekal Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saderengipun kula ngaturaken bekal ingkang dipun betahaken kangge menghadapi Ramadan. Minangka kangge pendahuluan, kangge pengantar. Kula aturaken bilih kesempatan kita menangi sasi Ramadan, insyaallah nggih. Bakasih dereng menika. Kesempatan kita menangi sasi Ramadan menika setunggalipun kesempatan ingkang berharga sangat. Kesempatan ingkang larang. Kesempatan ingkang langka. Ingkang menika boten mesti setiap tahun utawi khususipun tahun ngajeng kita menika badhe menangi melih. Mboten mesti tahun ngajeng, pun tahun benjing niki tahun sakniki mawon dereng mesti. Tapi insyaallah menawi kita menangi kesempatan Ramadan menika setunggalipun kesempatan ingkang mahal harganya. Ingkang mboten mesti menika kita jumpai lagi tahun 2026. Mengingat umur menungso menika selalu berkurang. Setiap detik umur kita ini berkurang. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Umur kita menika selalu berkurang. Sampai akhiripun mangke telas jatahipun. Lan kita mboten mangertos kapan jatah umur kita menika telas, mboten ngerti. Sebab umur menungso menika misterius sifatipun. Tidak ada yang tahu kapan umur kita menika berakhir. Ya bisa besok, bisa pekan depan, bisa bulan depan, saged mangke. Tapi paling bonten sing kita suwun menangi Ramadan dhisik. Paling bonten menika. Dados menawi kematian menika sampun dumugi, boten wonten ingkang saged menghindar. Senajan kita berusaha untuk lari dari kematian. Bukti ini menawi kita sakit berobat. Tiang berobat niku sakjane ngoten tujuane wedi mati jane. Nggih sakjane niku. Mergo jenenge mati itu ditandai lara. Sakit itu merupakan tondo-tondo tiang badhe pecah. Jadi ini kita pun loro-loro, iku wis lampu
lampu kuning punan. Berarti kita menikah dipun ingetaken dening Allah. Wonten Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 8 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian di mana kamu berusaha untuk melarikan diri, menghindari diri dari kematian. Menika normal nggih, wajar. Semua orang mesti berusaha untuk menghindari kematian. Wedi mati itu normal nih. Tapi fa innahu mulaqikum. Ingatlah, betapapun kamu melarikan diri dari kematian, tapi kematian tetap akan menyusul kamu, akan menjumpai kamu. Jadi yang menjumpai itu kematian. Yang mengejar-ngejar kita itu kematian. Kita melayu tapi dikejar-kejar terus. Tetap kematian itu akan menjumpai kalian. Mulaqikum. Akan menemui kalian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi. Wonten ayat lintunipun dipun sebutaken walau kuntum fi burujim musyayyadah. Senajan kalian itu mendelik niku napa? Sembunyi di dalam bangunan yang sangat kuat. Badhe kita niku ndelik niku napa? Mendelik ya. Ngumpet nggih, mengumpet. Wonten panggenan ingkang kiyat di bangunan yang kokoh, mboten enten napa-napane, enggak bisa tembus udara, enggak bisa tembus napa-napa. Malah cepat mati. Tetap kematian itu akan menjemput kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi permasalahan ini kita mriki Bapak Ibu. Permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan kematiannya. Ini kematian ini ngoten biasa. Semua makhluk itu mati, hewan juga mati. Jadi masalah niku setelah kematian. Jadi masalah. Jalaran sasamunipun kita mangke sampun pejah, kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan menceritakan kepada kamu, memberikan balasan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Terus masalah niku temriki. Sabadanipun kita pejah niku badhe dipun konduraken, badhe dipun sowanaken dumateng Allah, dikembalikan kepada Allah. Setelah itu kita akan mendapatkan balasan dari semua apa yang kita kerjakan. Menika ingkang dados pemikiran kita yang menjadi pertanyaan kita akan menika. Apa yang nanti terjadi saat kita dikembalikan kepada Allah dan saat kita nanti menerima balasan dari amal perbuatan kita. Itu yang harus menjadi problem besar. Jadi problem besar manusia itu problem setelah kematian. Kalau masih hidup ini menghadapi problem niku kecil semua. Problem apapun nalika tasih gesang ini gampang. Gampang ngatasi gampang. Problem napa mawon. Tapi yang jadi problem besar itu adalah problem setelah kematian kita. Saat kita mangke sampun sowan dumateng Allah, saat kita nanti sudah menerima catatan amal-amal perbuatan kita untuk menerima balasan. Mengapa itu menjadi problem? Sebab pun mboten saged diatasi. Artosipun menawi problem niku ten donya sakniki
iso diatasi. Apa saja bisa diatasi. Saged dipun padosaken jalan keluarnya, dicarikan solusinya, apa sajalah. Apa problem anak, problem pekerjaan, problem kesehatan, ono kabeh solusine wonten. Tapi ini problem itu setelah nanti kita meninggal dunia, mboten saged. Berarti diatasi pripun? Kita pun mboten wonten kesempatan malih. Mau hidup di dunia kembali itu sudah nggak bisa lagi. Nah, mila menika Bapak Ibu, Allah selalu mengingatkan. Rasulullah SAW juga mengingatkan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan menika kita ginakaken. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Hakim itu, gunakan kesempatan 5 keadaan sebelum nanti datang 5 keadaan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama itu kesempatan mumpung kamu masih muda. Gunakan sebaik-baiknya sebelum nanti kamu jadi tua. Yang kedua, kesempatan mumpung kamu masih sehat. Kesehatanmu. Jadi yang pertama tadi bunyinya hadis syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatika qabla sakmika. Dan kesehatanmu sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan kecukupanmu, kekayaanmu sebelum kamu miskin. Wa faraghaka qabla syughlika. Lan longgarmu, mumpung isih longgar sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum kamu mati. Nah, kita menikah dipun paringi Allah 5 kesempatan ini ya. Kita melalui masa-masa ini. Masa muda, sehat, cukup, duwe waktu longgar, lan hidup. Nah, kita dipesankan Rasulullah supaya menikah kita ginakaken. Mumpung kita masih diberikan 5 kesempatan menikah. Nah, mungkin bapak-bapak kesempatan ini tinggal ini masa muda sebelum tua, habis tua sakniki ajenge balik muda pun mboten saged. Sehatmu sadurunge lara, alhamdulillah niki sehat sedaya. Cukup ya punya harta lah seberapapun sebelum jatuh miskin insyaallah kita menikah kagungan menikah. Masa longgar, oh malah longgar terus niki, pemene pun pensiun, longgar terus. Mumpung masih punya masa longgar sebelum sibuk. Ingkang pokok nomor 5 niki mumpung masih hidup sebelum nanti datang kematian. Sebelum nanti kita dipanggil Allah untuk menghadap. Untuk menghadap. Sebab orang yang meninggal dunia itu disebut memenuhi panggilan Allah. Gitu? Sudah dipanggil oleh Allah. Tegesipun menikah dipanggil untuk menghadap. Ya. Nah, mumpung kita ini belum dipanggil untuk menghadap, maka kita gunakan khususipun Ramadan ingkang badhe datang kanthi sak sae-sae nipun. Nah, mengenai panggilan menikah Bapak Ibu, Allah memanggil manusia itu sebenarnya ada 2 macam panggilan. Ada 2 macam panggilan. 2 jenis panggilan. Panggilan yang pertama itu panggilan untuk kembali menghadap kepada Allah. Itu yang kita sebut dengan kematian. Dan ini cuma terjadi 1 kali. Yang kedua itu panggilan untuk memenuhi perintahnya, untuk mentaatinya. Kalau ini bukan hanya sekali, berkali-kali, setiap hari, bahkan setiap saat. Kita dipanggil untuk memenuhi perintahnya. Ya. Untuk memenuhi panggilan perintah sholat dipanggil 5 kali.
hayya 'alas shalah. Begitu juga panggilan-panggilan perintah yang lain. Kalau nanti Ramadan kita dipanggil terus sekali 1 tahun, dipanggil untuk memenuhi perintahnya. Jadi ada 2 panggilan ini. Ada panggilan untuk menghadap kematian, ada kita dipanggil untuk memenuhi perintahnya. Kenapa beda nih 2 panggilan ini? Kalau ya panggilan yang pertama itu hanya sekali aja. Nggih mboten? Napa wonten yang pejah berkali-kali? Mboten wonten. Sekali aja dipanggil. Dan orang harus taat. Kudu gelem. Gelem ra gelem kudu gelem. Itu kalau panggilan pertama. Mboten saged nganyang. Engko dhisik ra iso. Ngenteni panenku ra iso. Ngenteni aku tak mantu dhisik ra iso. Itu kalau panggilan yang pertama. Bedane niku. Yang kedua, kalau panggilan untuk memenuhi perintah itu berkali-kali lan tiyang mboten kabeh memenuhi panggilanipun. Wonten sing iya, ana setengah iya, ana sing kosek-kosek. Gitu? Ana sing mboten blas. Kalau panggilan untuk memenuhi perintah niku mboten kabeh taat tiyang niku. Nggih contonipun pamenipun kados salat menika. Gitu? Senajan pun krungu hayya 'alas shalah utawi mangke panggilan poso Ramadan nggih mboten sedaya. Mangke ingkang saged ingkang purun nek saged saged. Tapi ingkang purun memenuhi panggilan menika mboten sedaya. Nah niki bentenipun panggilan menghadap dengan peristiwa kematian dengan panggilan untuk memenuhi perintah bentenipun menika. Kalau untuk menghadap itu hanya sekali, kalau memenuhi perintah berkali-kali, kalau untuk menghadap itu gelem ra gelem kudu gelem, pasti manut. Tapi ini panggilan memenuhi perintah menika mboten mesti manut yang niku. Nggih. Leres apa mboten? Nggih. Insyaallah kula panjenengan sami termasuk manut kalih-kalihipun. Pokoke dipanggil arepe mati ya manut, panggil perintah ya manut. Pokoke manut pokoke mengan. Niku sing sae. Manut pokokipun. Napa mawon ingkang dipun kersakaken Allah menika kita nderek kudu manut. Sebab menawi mboten Bapak Ibu menyangkut panggilan yang kedua tadi itu nanti akan menyesal. Ya. Akan menyesal. Setelah nanti dipanggil ternyata nalikanipun gesang menika sering bahkan tidak pernah memenuhi panggilan perintah, itu nanti mboten usah dangu-dangu. Baru meninggal aja sudah getun. Baru meninggal itu. Itu di surat Al-Munafikun 10 itu diterangkan, 10-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu membelanjakan harta sebagian dari harta yang kami berikan rezeki pada kamu. Min qabli ayyati ahadakumul mautu, sebelum datang kematian. Fayaqula lajeng tiyang ingkang boten purun infak menika diperintah untuk infak kok tidak mau. Begitu dia meninggal langsung getun. Ini contoh ini. Contoh orang yang tidak memenuhi panggilan supaya berinfak. Sudah getun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mbok kula dipun unduraken melih anggen kula pejah menika. Minta diundur. Supaya nanti saya bisa bersedekah dan saya bisa melakukan amal soleh. Iso ngaji, iso poso, iso salat, iso sak piturutipun. Niku bar mati mawon pun ngoten niku pun getun pun. Ya. Minta mundur. Minta supaya usianya itu dibalikke melih sehingga nanti kalau sudah bisa kembali berjanji akan banyak bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh.
tapi dipun bales kalian Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dados mboten bakal menika saged wangsul melih. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengenal apa yang kalian kerjakan. Itu baru saja mengalami kematian sampun getun. Karena tidak menggunakan kesempatan ingkang dipun paringaken Allah menika kanthi sak saesanipun. Ketika dipanggil untuk memenuhi perintah menika mboten ngestokaken. Semanten ugi Al-Qur'an ugi menceritakan di surat Fatir 37 tentang penyesalan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena mereka ketika di dunia enggak pernah mboten nate ngestokaken panggilanipun Allah. Mereka dimasukkan di neraka. Ketika di neraka itu mereka berteriak-teriak. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Apa katanya? Rabbana akhrijna, ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka dan kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang dulu belum kami lakukan. Getun. Jados tiang menika nyuwun dumateng Allah dikembalikan ke dunia, dan ketika mereka kembali ke dunia mereka akan melakukan amal soleh. Tentu menika mboten saged, tidak mungkin. Apalagi ini sudah masuk neraka, sudah menjalani berbagai macam peristiwa. Niki wau nembe pejah mawon mboten saged kok dipun wangsulaken. Apalagi yang sudah masuk neraka. Maka kemudian Allah ngengetaken datang kula panjenengan sami Bapak Ibu, dan khususnya ditujukan kepada mereka yang menyesal tadi. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Fatir 37. Bukankah kami dulu telah memanjangkan umurmu? Kamu sudah kami beri umur panjang. Dalam masa yang cukup untuk berpikir. Gitu? Bahkan mungkin sampai 60, 70 tahun panjang umurnya. Masa kamu sudah cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi enggak kamu gunakan umur itu. Diwelehke niki, diwelehke kalian Allah. Dan apakah tidak datang pula kepadamu yang memberikan peringatan? Nazir. Saat kamu di dunia kan sering kamu diingatkan. An-Nazir. Peringatan ini wonten ingkang ngendikaaken ya berupa manusia. Karena kita itu selalu diingatkan. Mulai dari Rasulullah, para rasul, terus sampai pengganti-penggantinya, para ulama, mubalek-mubalek, selalu memberikan peringatan datang kita. Melalui ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, langsung seperti ini, lewat YouTube, lewat televisi, lewat nopo kemawon. Sudah datang peringatan itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud peringatan, pemberi peringatan itu adalah uban, uwan. Ini termasuk pemberi peringatan. Ya. Jadi yang memperingatkan kita itu ya dalam bentuk nasihat, dalam bentuk uwan. Tiyang niku wis uwanen niku dielekke, eling lho ya, umurmu kurang wis niki. Delok, coba bukaan sirahmu. Kok sirah. Ketumu bukan coba. Uwan tok wisan. Itu menunjukkan kalau saat-saat kita kembali kepada Allah itu sudah makin dekat.
Lajeng Allah ngendika dumateng orang di neraka tadi, kamu udah nggak bisa dikembalikan ke dunia. Rasakan aja azab kami. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kamu tidak akan ada yang bisa menolong. Terus menawi sampun ngaten menika, yang ada ya cuma merasakan aja akibatnya. Sampun mboten bakal wangsul melih. Lah menika Bapak Ibu, dados peringatan kagem kula panjenengan sami ngingingi kesempatan ingkang dipun paringaken menika. Supaya nanti tidak terjadi penyesalan. Ini kesempatan yang sangat berharga. Apalagi nanti kita masuk bulan Ramadan, sangat berharga. Mangke badhe kula terangaken di mana harganya bulan Ramadan itu. Sejauh mana nilai dari bulan Ramadan itu. Tapi yang jelas bulan Ramadan itu sangat berharga. Menika kesempatan ingkang napa? Mahal sangat. Nah, lajeng untuk memenuhi panggilan Allah, baik panggilan yang pertama maupun panggilan yang kedua, menika betahaken persiapan, betahaken bekal. Ya. Panggilan untuk menghadap kepada Allah dalam bentuk kematian, tiang perlu sangu. Perlu sangu. Gue sangune mati, harus mempersiapkan diri. Maka hidup ini kita gunakan untuk mencari sangu. Watazawwadu kata Allah. Golek sangu. Sangune wong urip kuwi takwa. Fa inna khairaz zati taqwa. Sematan ugi dalam kita menghadapi panggilan arupi perintahipun Allah, menika nggih kudu ana sangune. Ya. Mau sakula matur, panggilan itu ada dua. Panggilan supaya panggilan untuk kita menghadap dalam bentuk kematian perlu sangu. Panggilan untuk memenuhi perintahipun Allah niku nggih butuh sangu. Butuh sangu. Butuh persiapan. Nggih. Untuk menghadap Allah, sowan datang Allah nggih butuh persiapan, butuh sangu. Untuk nindakaken datang perintahipun Allah nggih butuh sangu. Nah, menika ingkang badhe kita aturaken, nggih. Karena kita nanti sebentar lagi insya Allah akan memenuhi panggilan Allah berupa nindakaken siam, nindakaken ibadah-ibadah wonten sasi Ramadan. Menika betahaken dumateng sangu. Supados anggen kita nindakaken perintahipun menika saged sae, saged sempurna. Sae, sempurna, istiqomah. Sing penting malih niku seneng, Pak. Senenge niku Pak sing angel niku. Nindakaken perintah kanthi seneng lha niku. Niku nek mboten duwe sangu, mangke sakwulan niku merengut mawon. Nggih nindakaken tapi merengut mawon. Ah iki jenenge kurang sangu niku jenenge. Target kita niki kan nindakaken siam, senang, bahagia, nikmat. Gitu? Kanthi sae, bener kudunan, mboten seneng tok. Ning kudu bener. Bener. Tur istiqomah. Lah niku istiqomah niku. Wonten tiyang sing memenuhi perintah tapi mboten istiqomah ming 3 dina. Mboten jenengan lho niku nggih, niku ten Lamongan mriku. Utawi memenuhi tapi merengut wae. Suwedhi. Akhirnya dadi kuru. Menika jalaran persiapanipun kirang Bapak Ibu. Nah menika pentingipun kita ngawontenaken pengajian dalam rangka untuk memenuhi panggilan arupi perintahipun Allah inggih menika arupi nindakaken siam Ramadan lan ibadah-ibadah lintunipun. Ingkang menika dipun
Ngendikaken Allah wonten surat Al-Baqarah 183. Niki panggilanipun Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti panggil itu. Wahai ayu siapa saja. Ha, ingatlah. Jadi ini dipanggil dan diberi pakai ha. Ha itu kalimat litambih. Mboten sekedar memanggil tapi juga pakai eling ya. Ngoten nggih. Itu ya ayyuha itu maksudnya. Hei, eling. Ngoten. Sebab kata sing turu. Pakai ha itu ditambih bahasa Arab niku. Wahai ingatlah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, khususipun menika alamatnya kepada orang-orang beriman. Kula panjenengan sami. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyam. Kalian diwajibkan untuk melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu, bukan hanya kamu yang dipanggil untuk berpuasa. Jadi rasa meri. Besen liyane diperintah kok mengaku tok, liyane kok ora. Oh, jangan begitu. Puasa itu juga diwajibkan orang sebelum kamu. Jadi mboten usah nuntut dumateng tiang-tiang saderengipun kita, kenapa kok enggak dia perintahkan puasa. Puasa itu diwajibkan kepada semua orang. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Artosipun kepentingan kita dipanggil Allah untuk memenuhi perintah itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. La'allakum tattaqun. Supaya dengan kita melakukan siam itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah, takwa itulah yang nanti menjadi bekal kamu hidup di dunia ini. Ya, jadi memenuhi perintahipun Allah menika dalam rangka mempersiapkan bekal menghadap Allah. Jadi wonten hubunganipun menika. Kita memenuhi perintahipun Allah, dipanggil untuk berpuasa ini dalam rangka untuk mempersiapkan bekal saat kita nanti menghadap kepada Allah. Berarti kepentinganipun menika wangsul datang kepentingan kita piyambak-piyambak. Bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh dumateng siam kita. Allah menika mboten betahaken datang ibadah kita. Kalau kita diperintahkan untuk beramal soleh, beribadah, itu adalah kebutuhan kita piyambak. Karena orang hidup itu butuh mencari bekal. Bekalnya apa? Memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintahipun. Taat dan patuh kepada Allah. Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, ya. Seperti yang diterangkan Nabi dalam hadis Imam Ahmad menika. Nabi ngendika, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Ramadan itu bulan yang diberkahi. Penuh dengan barokah. Barokah niku artosipun subutul khairil ilahi. Adanya kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah. Kebaikan-kebaikan itu semua untuk kepentingan manusia. Di Ramadan itu disebut bulan mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahim ditutup, dikunci. Wa tughallu fihi syayatin.
setan-setan ditaleni, dibelenggu di bulan Ramadan itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan. Lajeng Nabi ngendika, man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikannya, sungguh ia memang orang-orang yang terhalang mendapat kebaikan Allah. Kalau di bulan Ramadan tiyang niku mboten pikantuk kesaenan, mboten pikantuk barokah, nggih pancen kebangetan tiyang niku. Itu memang orang yang tidak layak mendapat kebaikan menika. Allah sampun maringi setunggalipun bulan ingkang sae sangat penuh dengan barokah, tetapi menika mboten dipun manfaataken. Padahal menika kebutuhan yang nanti manfaatnya untuk manusia. Karena semua kita ini kan punya cita-cita dua, Bapak Ibu. Cita-cita kita itu kan dua, namungan. Melebu swarga, diselamatkan dari neraka. Nggih napa mboten? Dan di bulan Ramadan itu pintu surganya dibuka. Pintu neraka ditutup. Jadi berarti bulan Ramadan itu kesempatan kita mewujudkan keinginan kita, harapan kita. Harapan masuk surga, harapan selamat di neraka itu saged kita wujudaken melalui bulan Ramadan mangke. Maka kesempatan Ramadan itu harus benar-benar kita manfaatkan. Nah, mekaten Bapak Ibu nggih, niki nembe pengantaripun untuk memberikan dorongan kepada kita semua dalam kita menghadapi Ramadan mangke supados saestu membekali diri, mempersiapkan dengan bekal-bekal yang cukup. Ingkang kula aturaken ada 5 bekal. Ini alhamdulillah waktunya masih 20-an hari ya, 18. Nanti setiap pengajian nanti saya sampaikan menika. Jadi mboten usah keseso-seso. Kalian ngulur-ngulur ben mboten cepet-cepet kita menika memenuhi panggilan Allah. Diulur-ulur dulu ya. Ini sakit niku segera berobat Pak nggih. Senajan nggih mboten mungkin nggih niki namung guyon nggih. Tetap kita tidak tahu panggilan Allah untuk menghadap itu bisa sewaktu-waktu. Terakhir Bapak Ibu, menika ugi kangge pertimbangan kita nggih. Karena kenyataanipun ketika orang itu dipanggil Allah mboten sedaya nindakaken perintah menika kanthi ingkang sae. Menurut pengamatan kula wonten sekawan tiyang niku. Ketika dipanggil Allah itu ada 4 golongan menungso niku. Golongan yang pertama itu sebagian besar tidak memenuhi perintah itu. Mangkene poso ya wis ora poso, wis ora salat, ora apa. Oh itu mayoritas, Pak. Tiyang ten donya niki. Dipanggil-panggil ora napa? Ora kodal. Sebagian besar manusia itu ketika dipanggil Allah mboten memenuhi. Yang kedua, ada sebagian kecil memenuhi tapi mboten tenanan, tidak sepenuhnya. Dan tidak berusaha untuk memperbaiki. Pokoknya wis sak kecekele lah pokoknya. Sak kobre pokoknya. Dipanggil sholat gitu, ya senggonggol lah pokoknya mepet-mepet mawon. Pokoknya nggih sak kepenake lah. Ya memenuhi, tapi rodok sak kepenake. Nangge siam niku nggih ngoten. Dan tidak ada usaha untuk memperbaiki. Sampun puas dengan apa yang dia lakukan itu. Itu sebagian manusia ngoten. Sebagian yang ketiga, ada orang yang memenuhi perintahnya, memang belum baik, belum sempurna, dereng sae, tapi dia berusaha. Piye isone apik? Berusaha terus. Sing nomor 4 niku sebagian manusia memenuhi perintah Allah lan pun sae. Kira-kira kita niki nomor pinten niki?
nomor 4 niku Nabi dan para sahabat Bapak Ibu. Mbok bilih kita niki termasuk nomor 3. Memenuhi panggilan Allah menika diakoni. Dereng patek napa, Pak? Dereng sepinten mak. Pinten nggih. Kaya salat mawon tasik engko dhisik. Kadang-kadang tasik. Tapi kita berusaha memperbaiki. Lah niku Pak saene, Pak. Mangke dipun hitung kalian Allah usaha kita memperbaiki itu. Puasa kita itu juga begitu, harus kita akui. Selama ini kita melaksanakan ibadah puasa, lan ibadah itu dereng sempurna, Pak. Saya sendiri juga merasa masih banyak sia-sia itu tadi. Ya. Umumipun menika dereng tenanan kita niki. Nah, mila menika ini kita jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita harus berusaha untuk memperbaiki. Itulah pentingnya kita ngaji niki, ya. Ini dalam upaya kita supaya kita memperbaiki karena kita sadar betul selama ini anggen kita nindakaken siam menika lan ibadah bantal itu pun tasik dereng belum optimal. Belum sepenuhnya seperti yang dipun kersakaken dening Allah lan Rasulipun. Nah, mila menika Bapak Ibu, mugi-mugi mangke kita saged nyambung malih Senin ingkang badhe datang. Kita nanti langsung masuk kepada pembekalanipun. Apa faktor yang harus kita lakukan supaya kita bisa nanti melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Yang jelas itu melalui ibadah Sa'ban ini, Pak. Kita melakukan puasa Sa'ban ini juga termasuk bekal Ramadan menika. Ya, dan ini tidak hanya cukup 1 kali, 2 kali saja. Rasulullah memberikan contoh bulan Sa'ban ini beliau memperbanyak puasa. Ini mboten ngantos 1 bulan. Memperbanyak puasa. Menika minangka ibadah, minangka amal soleh, tapi dikaitkan dengan Ramadan, itu adalah persiapan menghadapi Ramadan. Sehingga nanti kalau kita sudah masuk Ramadan pun biasa poso menika pun mboten awrat melih. Sing awrat niku sing mboten nate poso. Mangke awal Ramadan, Masya Allah rasane niku kriyak-kriyuk, lemes sangat. Niku jalaran awak dhewe mboten biasa poso. Kadang-kadang lali sarapan bubur barang. Nah niku karena mboten dipun latih saderengipun kita mlebet Ramadan. Maka ini kita masih ada kesempatan 18 hari untuk memperbanyak puasa bulan Sa'ban. Paling mboten wonten mriki dipun wontenaken Senin kali Senin. 2 Senin. Paling mboten. Di luar itu silakan panjenengan badhe siam piyambak-piyambak. Dilengkapi dhewe Senin Kemis juga bagus. Ben gampang nitenane. Sekaligus kita puasa Senin Kemis dilakukan di bulan Sya'ban. Wah, menika double-double niku. Dapat keutamaan puasa Senin Kemis, juga keutamaan puasa Sya'ban. Nah, dados kemisipun mangke piyambak-piyambak. Kecuali takmir ajenge ngawontenaken buka bersama, nyembelih wedhus napa nyembelih sapi ngoten nggih monggo, napa nyembelih jaran nggih monggo. Tapi paling mboten ingkang sampun kita rencanakan ini 2 Senin ini. Niki mangke kita badhe buka bersama dalam rangka kita puasa Sya'ban, hikmahipun nggih menika kangge mempersiapkan kita mlebet bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kula dipesen kalian ingkang bagian buka panjenengan mandhap mangke adzan langsung kita buka dulu. Ya, jadi daripada nasinya naik lebih baik kita yang turun saja. Dados sabadanipun pangaosan menika saderengipun adzan panjenengan sampun mandhap mangke siap kita dilayani untuk buka bersama. Menunipun soto sor napa? Sor nongko ya. Nah, nggih monggo mangke dipun nikmati anggen kita siam menika mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kita berdoa di bawah saja. Berdoa sebelum buka puasa. Monggo siap-siap kita turun untuk buka bersama. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami mandhap nggih. Siap-siap untuk buka bersama.